Kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya, Purbaya Yudi, selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Jabatan Menteri Keuangan resmi diserah terimakan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudi Sadewa. Proses sertijab digelar di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran Kementerian Keuangan. Ia pun meminta ranah privatnya sebagai warga sipil dihormati. Ia mengucapkan selamat kepada Purbaya yang telah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani mendoakan Purbaya diberikan kemudahan dalam mengemban amanah dan sukses membantu Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang hadir. Ia meminta agar mereka terus menjaga keuangan negara yang disebut menjadi pilar stabilitas dan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya, Purbaya Yudi, selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Sementara itu, dalam pidato perdana setelah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa menyadari bahwa amanah ini bukanlah tugas yang ringan. Purbaya menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari isu geopolitik, teknologi hingga perubahan iklim. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya mengawal program-program prioritas pemerintah di dalam negeri agar berjalan lancar dan mulus. Purbaya meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengannya. Ia menekankan bahwa kerjasama ini penting guna memastikan kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2025. Saat ini stok beras yang tersedia mencapai kurang lebih 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pemerintah memastikan Indonesia tidak akan melakukan impor beras hingga akhir 2025. Pasalnya cadangan beras pemerintah saat ini melimpah. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat ini stok beras yang tersedia mencapai kurang lebih 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 2 juta ton. Selain itu, panen tahun ini diproyeksikan mampu menghasilkan 33 hingga 34 juta ton gabah. Peningkatan produksi tersebut tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tapi juga mendongkrak kesejahteraan petani. Amran menyebut capaian ini sebagai hasil dari penyederhanaan regulasi, penambahan sarana produksi, hingga kemudahan pengadaan pupuk yang digagas pemerintah. Nah, produksi sesuai BPS kemarin yang diumumkan itu 31 juta ton sampai Oktober.
tahun lalu 27 juta ton. Jadi ada peningkatan 3 juta ton sampai Oktober. Tahun lalu produksi 1 tahun hanya 30 juta ton. Ini baru Oktober sudah mencapai 31 juta ton. Insya Allah minimal 33 atau 34 juta ton. Amran mengakui peningkatan produksi beras turut berdampak positif pada nilai tukar petani yang menjadi indikator kesejahteraan. Tahun ini nilai tukar petani tercatat naik signifikan hingga 123%. Hal itu menunjukkan adanya perbaikan bagi petani di tengah dinamika harga pangan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Di tengah kepastian stok beras yang melimpah, harga beras di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Kenaikan harga beras disebabkan lonjakan harga gabah di tingkat petani dan langkanya pasokan beras SPHP dari Bulog. Di tengah kepastian stok beras yang melimpah, harga beras di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Kenaikan harga beras terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, harga beras kualitas medium naik dari Rp12.800 per kilogram menjadi Rp13.600 per kilogram. Sementara untuk kualitas premium naik dari Rp14.200 per kilogram menjadi Rp14.800 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras ini disebabkan pasokan beras yang menurun akibat lonjakan harga gabah di tingkat petani. Untuk beras harga saat ini ada kenaikan 200 Mas. Sebelumnya harga beras medium itu 12.800, sekarang menjadi 13.600 per kilo. Di Pasar Blauran Salatiga, Jawa Tengah, harga beras medium jenis C4 dan unggul naik berkisar Rp500 hingga Rp1.000. Untuk beras medium C4 yang sebelumnya dijual Rp12.800, kini menjadi Rp13.800 per kilogram. Sementara untuk kemasan 5 kg, naik dari harga Rp64.000 menjadi Rp68.000. Kenaikan harga beras ini diperparah dengan langkanya pasokan beras SPHP dari Bulog. Berkisar antara 500, ada yang 500, ada yang 800, ada juga 1.000. Per kilogram? Iya, per kilo. Beras semat biasa, semat super. Sejak kapan itu? Sejak sudah 3 minggu. 3 minggu. Iya, itu kan ya nggak tahu ya Mas ya, dari sananya kan gabai kan naik, jadinya kan beras juga ikut naik. Masyarakat berharap ada upaya nyata dari pemerintah untuk menstabilkan harga beras agar tidak terus menyulitkan masyarakat. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Medco Energy International Tbk melalui anak usahanya Medco E&P Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Fasilitas berkapasitas 885 kWp ini diproyeksikan menghasilkan lebih dari 1.124 MWh peak listrik bersih per tahun, sekaligus menekan emisi karbon hingga 934 ton setara karbon dioksida. PT Medco Energy International Tbk melalui anak usahanya Medco E&P Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Manajemen Medco menyebut pemanfaatan PLTS atap ini tidak hanya mengurangi konsumsi gas sebesar 18 mmSCF per tahun, tetapi juga setara dengan menekan emisi kendaraan yang menempuh jarak 5,5 juta kilometer. Direktur and Chief Operating Officer Medco Energy Ronald Gunawan menegaskan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata energi terbarukan bisa berjalan beriringan dengan kegiatan hulu migas. Ia menambahkan inisiatif ini tidak hanya instalasi teknologi, tetapi juga langkah efisiensi operasional sekaligus kontribusi pada target dekarbonisasi nasional. Selain mengoperasikan PLTS atap, Medco juga memperkuat posisinya di sektor migas dengan menuntaskan akuisisi 24% hak partisipasi Repsol di Blok Koridor pada Juli lalu. Transaksi senilai $425 juta Amerika Serikat atau sekitar 6,9 triliun rupiah itu dilakukan melalui pembelian saham Fortuna International atau Barbados Inc. yang sebelumnya dimiliki Repsol E&P. Dengan akuisisi tersebut, Medco kini semakin menguasai salah satu blok strategis di Sumatera Selatan yang memiliki 7 lapangan gas dan 1 lapangan minyak aktif.
Adapun gas dari blok koridor hingga kini dipasok melalui kontrak jangka panjang ke berbagai pembeli di dalam negeri maupun Singapura. Sebelumnya blok ini dikembangkan oleh konsorsium yang melibatkan ConocoPhillips Talisman yang kemudian diakuisisi oleh Repsol serta PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Dengan langkah strategis ini, Medco Energi berupaya memperkuat keberlanjutan bisnis sekaligus mendorong transisi energi di sektor hulu migas Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. PT Providen Investasi bersama TBK atau emiten dengan kode saham PALM menyatakan kesiapan melunasi obligasi jatuh tempo pada 25 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A. PT Providen Investasi bersama TBK emiten berkode saham PALM melaporkan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo. Hal ini diungkapkan perseroan melalui keterbukaan informasi pada 3 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk melunasi pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A yang diterbitkan pada 19 September 2024. Dengan jumlah pokok yang diterbitkan mencapai 512,29 miliar rupiah. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 25 September 2025. Obligasi itu diberikan dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun. PALM menegaskan dana untuk pembayaran akan disalurkan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemegang obligasi menerima kewajiban tepat waktu. Sekretaris Perusahaan PALM, Lim Nali, menjelaskan bahwa informasi ini tidak memberikan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Pernyataan ini dituangkan dalam keterbukaan informasi resmi perusahaan. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, emiten emas dan perhiasan PT Harta Dinata Abadi Tbk atau emiten dengan kode saham HRTA terus melakukan ekspansi usaha di tanah air. Perseroan menargetkan pembukaan 100 toko dan 125 unit gadai hingga akhir tahun 2025. Dan untuk mendukung strategi tersebut, Perseroan menggelontorkan belanja modal sebesar 150 miliar rupiah. PT Harta Dinata Abadi Tbk, emiten berkode saham HRTA, menargetkan pembukaan 100 toko dan 125 unit gadai baru selama tahun 2025. Direktur Investor Relations HRTA, Tendra Krisnanda menyatakan, ekspansi ini akan menyasar 6 provinsi baru di luar Pulau Jawa. Hingga semester pertama 2025, HRTA telah berhasil membuka 93 toko dan 114 unit gadai baru. Menurut Tendra, lokasi pembukaan berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebagai bagian dari proses ekspansi bertahap. Untuk mendukung ekspansi tersebut, HRTA telah menyiapkan belanja modal atau capex sebesar 150 miliar rupiah. Tendra menjelaskan lebih dari 55% dana tersebut sudah terserap hingga awal September 2025. Sebagian besar capex digunakan untuk pengintegrasian 4 pabrik yang dimiliki HRTA. Tendra mengungkapkan, pabrik terintegrasi ini ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2025 atau awal 2026 dengan kapasitas produksi emas dan perhiasan mencapai 30 ton. Di mana realisasi capex yang terserap itu juga masih inline, di mana realisasi capex dari Harta Dinata sendiri itu sudah terserap lebih dari 55%, di mana memang capex yang terbesar itu memang dialokasikan salah satunya secara overall itu adalah pembangunan pabrik yang terintegrasi. Ya memang kami targetkan itu bisa untuk semuanya selesai, itu di fourth quarter tahun 2025 ini. Kemudian untuk di daerah terkait dengan ekspansi, memang di Harta Dinata sendiri ini mulai memang melakukan ekspansi itu di luar dari Pulau Jawa. Di mana target penambahan dari untuk gerai itu memang tersebar dari untuk di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. HRTA juga membidik pertumbuhan pendapatan di akhir tahun 2025 sebesar 50-60% secara tahunan, dengan laba bersih diharapkan naik 30-40% secara tahunan. Pada semester pertama, HRTA telah mencatat pendapatan 15,05 triliun rupiah, melonjak 82,6% secara tahunan, dengan laba bersih 348,9 miliar rupiah, naik 69,5% dibandingkan tahun lalu. Tim Liputan IDX Channel.
Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk terus memperluas bisnis di sektor nikel dan emas. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan ekspansi ini untuk memperkuat profitabilitas perusahaan. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR terus memperluas portofolio bisnis di sektor nikel dan emas sembari mengoptimalkan usaha batubara dan metalurgi. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan perusahaan aktif mencari peluang di sektor nikel dan emas baik di dalam maupun luar negeri. Iwan menegaskan UNTR terus berupaya menambah portofolio mineral mining untuk memperkuat bisnis di masa depan. UNTR saat ini telah memiliki 2 portofolio bisnis nikel melalui PT Stargate Pacific Resources dan Nickel Industries Limited. Stargate tengah membangun fasilitas RKEF yang ditargetkan beroperasi 2027, sementara Nickel Industries membangun smelter HPAL di Morowali untuk mendukung baterai kendaraan listrik mulai tahun depan. Pada sektor emas, UNTR mengoperasikan tambang Martabe melalui PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan dan tambang emas di Sumbawa melalui PT Sumbawa Jutaraya. Sementara itu, segmentasi batubara termal dan metalurgi dikelola PT Tuah Turangga Agung yang per Juli 2025 telah menjual 8 juta ton batubara, naik 19% dari tahun lalu. Tak hanya mineral, United Tractors juga mulai fokus ke bisnis energi terbarukan sesuai arahan pemerintah. Ada 3 sektor yang dibidik, yaitu listrik tenaga air, listrik tenaga surya, serta panas bumi melalui Supreme Energi Rantau Dedap yang saat ini masih tahap studi dan eksplorasi. Sepanjang semester pertama 2025, UNTR membukukan pendapatan Rp68,5 triliun, naik 6% dari tahun sebelumnya. Namun laba bersih perseroan turun 15% menjadi Rp8,1 triliun, dipengaruhi curah hujan tinggi dan penurunan harga batu bara, meski sebagiannya tertutupi oleh kenaikan pendapatan dari segmentasi emas dan mesin konstruksi. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, perkembangan teknologi semakin memudahkan komunikasi antar bangsa. Kali ini hadir perangkat baru berupa earphone pintar dengan teknologi kecerdasan buatan untuk menerjemahkan bahasa secara instan. Produk tersebut adalah Time Kettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds yang mampu menerjemahkan lebih dari 40 bahasa secara real time. Time Kettle resmi meluncurkan W4 Pro AI Interpreter Earbuds sebagai earphone canggih yang mampu menerjemahkan bahasa secara real time. Perangkat ini dirancang untuk membantu orang berkomunikasi tanpa batas bahasa. Dukungan teknologi AI memberikan akurasi dan kecepatan yang sangat tinggi dalam proses penerjemahan. Earbuds ini mendukung lebih dari 40 bahasa dan 93 dialek yang digunakan di berbagai negara. Fitur ini memudahkan pengguna saat berbisnis, traveling, atau berinteraksi dalam pertemuan internasional. Semua terjemahan dapat didengar langsung melalui earbuds tanpa perlu menunggu lama. Time Kettle W4 Pro juga dibekali teknologi hybrid mode yang memungkinkan pengguna menggunakan secara online maupun offline. Dalam mode online, AI akan menggunakan jaringan cloud untuk akurasi lebih tinggi. Sementara dalam mode offline, beberapa bahasa tetap bisa digunakan tanpa koneksi internet. Dari sisi desain, earphone ini mengusung bodi ergonomis dengan teknologi noise cancellation untuk menghasilkan suara jernih. W4 Pro dapat digunakan hingga 12 jam dengan case pengisian daya portable. Kehadiran fitur multi-device juga memungkinkan earphone terhubung ke berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet secara mudah. Dari segi harga, Time Kettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds dibanderol mulai $399 Amerika atau sekitar 6 jutaan rupiah. Produk ini sudah tersedia secara global dan ditargetkan menjadi alat wajib bagi pengguna yang sering berinteraksi internasional. Dengan teknologi ini, batasan bahasa tidak lagi menjadi penghalang komunikasi. Berbagai sumber IDX Channel.
TCL resmi meluncurkan tablet terbaru mereka bernama TCL NXT Paper 60 Ultra. Perangkat ini mengusung teknologi layar khusus yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman seperti membaca di atas kertas. Dengan fitur canggih dan desain modern, NXT Paper 60 Ultra diklaim mampu memberikan kenyamanan sekaligus performa kuat untuk berbagai kebutuhan. Dunia gadget kembali diramaikan oleh peluncuran produk terbaru dari TCL. Perusahaan teknologi asal Tiongkok itu resmi memperkenalkan TCL NXT Paper 60 Ultra. Perangkat ini dirancang untuk memberikan pengalaman layar seperti kertas, namun tetap berwarna dan cerah seperti tablet modern. Perangkat ini mengusung teknologi NXT Paper yang mengurangi pantulan cahaya dan menjaga kesehatan mata pengguna. Fitur ini membuatnya ideal untuk membaca, menulis, dan belajar digital sepanjang hari tanpa rasa lelah berlebihan. Tablet ini dibekali layar 11 inci dengan refresh rate tinggi sehingga mendukung pengalaman visual yang halus dan lebih hidup. Teknologi NXT Paper 3.0 memastikan warna tetap natural sekaligus menghadirkan kualitas tampilan yang nyaman untuk mata. TCL juga menambahkan fitur pen stylus yang akurat untuk menulis dan menggambar seperti di atas kertas sungguhan. Smartphone ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan arsitektur 4 nanometer. Chipset ini dirancang untuk memberikan performa hemat daya namun tetap kuat dalam menangani multitasking dan aplikasi berat. Hal ini membuat NXT Paper 60 Ultra tidak hanya kaya fitur visual, namun juga tangguh untuk kebutuhan harian. Dalam hal fotografi, TCL NXT Paper 60 Ultra dibekali 3 kamera belakang, yakni kamera utama 50 megapiksel dengan OIS. Lalu kamera telefoto 50 megapiksel periskop dengan zoom optik 3 kali dan OIS. Serta kamera ultrawide 8 megapiksel. Untuk kebutuhan selfie, tersedia kamera dengan 32 megapiksel yang mendukung video 2K. Dari segi harga, TCL NXT Paper 60 Ultra dibanderol mulai €499 atau setara $581 Amerika untuk varian 256 GB. Untuk varian 512 GB, harganya mencapai €549 atau sekitar $640 Amerika. Harga tersebut akan berbeda berdasarkan wilayah penjualan. TCL NXT Paper 60 Ultra akan mulai tersedia di pasar Eropa, Amerika Latin, dan Asia Pasifik pada September 2025. Kehadirannya sekaligus menjadi bukti keseriusan TCL untuk bersaing di segmentasi smartphone premium. Berbagai sumber IDX Channel.